Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nici Sifa Sazabila. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana faktor dari demografi itu dapat mempengaruhi pemberdayaan pada masyarakat. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu demografi. Jadi demografi itu adalah studi mengenai dinamika populasi manusia yang mencakup studi tentang ukuran, struktur, dan distribusi populasi. Bagaimana populasi ini berubah sepanjang waktu yang disebabkan oleh kelahiran, kematian, migrasi, dan usia. Berdasarkan yang tadi, jadi ada 3 variabel utama dalam demografi. Yang pertama itu fertilitas atau kelahiran, lalu ada mortalitas atau kematian, dan yang ketiga adalah migrasi atau perpindahan penduduk. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa lingkup demografi itu dibagi jadi dua. Ada yang struktur atau statis, itu mencakup tentang jumlah, persebaran, dan komposisi. Lalu ada yang proses atau dinamis, itu mencakup tentang kelahiran, kematian, migrasi, dan mobilitas sosial. Untuk sekarang masih banyak sekali permasalahan pada penduduk di Indonesia. Ada dua, yaitu berdasarkan faktor kuantitatifnya, itu yang pertama adalah jumlah dan pertumbuhan penduduk yang tinggi yang dipengaruhi oleh mortalitas, fertilitas, dan migrasi. Terus ada penyebaran penduduk yang tidak merata dan komposisi penduduk yang kurang menguntungkan. Lalu ada faktor yang kedua itu faktor kualitatif, yaitu yang pertama, kebutuhan pangan itu terus meningkat, tingkat pendidikan tidak merata, kebutuhan perumahan atau pemukiman itu terus meningkat, terus tingkat pelayanan kesehatan yang semakin baik mengakibatkan turunnya mortalitas dan semakin sempit lapangan pekerjaan. Lalu yang terakhir adalah kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam yang semakin terancam kelestariannya. Lalu ada kependudukan dalam kesehatan. Ini diambil dari konsep H.L. Blum yang mengatakan derajat kesehatan itu dipengaruhi oleh perilaku, lingkungan, pelayanan kesehatan, dan genetik. Dan faktor manusia dalam komunitas tertentu itu punya pengaruh terhadap kesehatan, sehingga perlu diamati dinamika dan karakteristiknya. Nah, yang barusan tadi adalah mengenai demografi. Ini sekarang kita masuk ke pemberdayaan masyarakat. Jadi pemberdayaan masyarakat itu kan adalah suatu proses pembangunan di mana masyarakat itu punya inisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Nah, pemberdayaan masyarakat ini hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu ikut serta untuk berpartisipasi. Jadi banyak sekali faktor untuk yang berpengaruh dalam pemberdayaan masyarakat. Yang pertama itu adalah kesediaan suatu komunitas atau populasi itu untuk menerima pemberdayaan bergantung pada situasi yang mereka hadapi. Lalu yang kedua adalah pemikiran mereka bahwa pemberdayaan itu tidak untuk semua orang, dan adanya persepsi dari pemegang kekuasaan di sana dalam komunitas tersebut bahwa pemberdayaan itu dapat mengorbankan diri mereka sendiri. Lalu yang ketiga adalah ketergantungan akan budaya, di mana masyarakat itu ada kebiasaan sehingga mereka terpola dalam berpikir dan berbuat dalam rutinitas mereka sehari-hari. Yang keempat adalah dorongan dari para pemimpin setiap komunitas untuk tidak mau melepaskan kekuasaan mereka, karena inti dari pemberdayaan ini kan berupa pelepasan sebagian kewenangan untuk diserahkan langsung kepada masyarakat. Lalu yang kelima, adanya batas pemberdayaan. Ini terkait dengan siklus pemberdayaan yang butuh waktu relatif lama, di mana pada sisi yang lain kemampuan dan motivasi setiap orang itu kan berbeda-beda. Lalu yang keenam, adanya kepercayaan dari para pemimpin komunitas itu untuk mengembangkan pemberdayaan dan mengubah persepsi mereka tentang anggota komunitasnya. Lalu yang ketujuh, ada pemberdayaan yang tidak kondusif bagi perubahan yang cepat. Dan yang kedelapan yang terakhir adalah pemberdayaan membutuhkan dukungan sumber daya research yang besar, baik dari segi pembiayaan maupun waktu. Jadi apa korelasi dari demografi dan pemberdayaan masyarakat? Nah, tadi kan kita membahas di demografi itu ada variabel utama dalam demografi, yang fertilitas, mortalitas, migrasi, dan usia. Nah, sekarang itu usia harapan hidup di Indonesia itu cukup tinggi, sehingga suatu wilayah dengan struktur penduduk yang punya usia produktif atau usia harapan hidup yang tinggi itu diharapkan mampu melakukan investasi di bidang pendidikan dan kesehatan dan banyak bidang lainnya. Nah, hal ini kan akan sangat bermanfaat bagi produktivitas tenaga kerja serta menentukan kesejahteraan penduduk di suatu wilayah itu di masa yang akan datang.
Nah, terutama di dalam masyarakat. Dalam saat kita melakukan pemberdayaan masyarakat, masyarakat yang paling banyak berperan itu kan adalah masyarakat dengan usia produktif kan, 15 sampai 64 tahun. Jadi, mereka itu adalah model besar kita untuk meningkatkan perekonomian, kesejahteraan, pendapatan, peningkatan derajat kesehatan, juga daya saing bagi bangsa kita di mata dunia. Jadi juga kita sudah bahas mengenai pemberdayaan, yaitu suatu proses bagaimana cara kita untuk mengubah pola kebiasaan di suatu masyarakat. Nah, saat kita memberdayakan sekelompok masyarakat, kita kan juga memperhatikan banyak faktor seperti perilaku, kemandirian, tingkat pendidikan mereka, dan lain-lain. Nah, untuk memberdayakan ini kan kita juga butuh waktu yang relatif lama, bisa bertahun-tahun, dan proses ini tidak bisa instan langsung terjadi perubahan di masyarakat itu. Nah, kalau kita kaitkan lagi dengan demografi, jumlah penduduk dan dinamikanya kan tentu akan berpengaruh terhadap proses pemberdayaan masyarakat yang kita akan lakukan. Semisal kita memberdayakan satu desa, kita butuh waktu kurang lebih 1 tahun untuk memberdayakan mereka. Setelah tercapai tujuan kita tadi, kita pindah ke desa yang selanjutnya. Pasti di desa yang sebelumnya kita sudah berdayakan tadi akan ada perubahan kan, akan ada terjadi perubahan dari segi penduduk karena fertilitas tadi, kematian, dan migrasi. Nah, hal ini pasti akan berpengaruh dalam proses pemberdayaan yang sudah mereka lakukan dan mereka lanjutkan dari kita tadi. Nah, tadi kan kita juga ada membahas mengenai usia harapan hidup atau usia produktif di Indonesia. Nah, pada tahun 2020 sampai 2045 diperkirakan 70% penduduk Indonesia itu dalam usia produktif atau 15 sampai 64 tahun. Nah, jadi usia produktif ini harus kita berdayakan agar generasi masa depan Indonesia itu memiliki kecerdasan yang komprehensif, yaitu produktif dan inovatif, lalu damai dalam interaksi sosialnya dan berkarakter yang kuat, lalu sehat dan menyehatkan dalam interaksi alamnya, dan memiliki peradaban yang unggul. Jadi itu saja penjelasan materi mengenai korelasi dari demografi dan pemberdayaan masyarakat di Indonesia dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.